Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Parti di sini. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik, fokusnya yaitu pembelajaran IPS. Mari kita simak video selanjutnya. Sebelumnya, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Insya Allah sudah siap ya. Bismillah. Hari ini fokus pembelajarannya adalah pembelajaran IPS. Nah, gambar ini adalah peta gambar Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia adalah negara yang indah, kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan dan negara maritim. Nah, ternyata hal itu dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut menjelaskan bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang Indonesia ini adalah letak secara geografis. Perhatikan fokus pada peta Indonesia. Nah, benar kan? Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan terletak juga di antara dua samudra. Yang pertama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, setelah kita membahas letak geografis, kita akan membahas tentang letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan di garis bujur. Apa sih garis bujur itu? Nah, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Secara astronomis, letak Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk mengetahui garis lintang dan garis bujur, perhatikan gambar di sini. Nah, untuk yang sebelah kiri adalah garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan adalah garis bujur. Nah, garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ternyata ada pengaruh juga loh dari letak geografis negara kita. Nah, perhatikan ya, setelah ini Ibu akan memberikan soal sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Terus, simak ya. Pengaruh letak geografis Indonesia yang pertama adalah dari bidang ekonomi. Nah, karena Indonesia letaknya strategis dan menjadi lalu lintas perdagangan dunia, sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, di mana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sangatlah penting karena sumber daya alamnya sangat melimpah. Nah, yang kedua yaitu di bidang transportasi. Nah, dalam bidang transportasi ini juga dapat meningkatkan transportasi dalam negeri untuk memaksimalkan pengiriman barang atau hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak hanya perdagangan saja, tapi transportasi menuju tempat wisata juga di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, Indonesia memiliki keuntungan lewat para pedagang asing yang masuk. Tentunya dengan adanya pedagang asing yang masuk yang mungkin menawarkan kerjasama
dalam satu bidang yang menguntungkan masing-masing pihak. Hal ini perlu dimanfaatkan karena menimbulkan adanya hubungan internasional yang baik serta dapat menambah relasi kerja. Dan yang keempat yaitu bidang sosial budaya. Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri. Akan tetapi, budaya yang masuk ke Indonesia saat ini sudah banyak, terutama budaya Barat. Yang kelima yaitu bidang pariwisata. Keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, Indonesia dapat memanfaatkan keindahan alam tersebut untuk lebih diperhatikan, dieksplor untuk menarik wisata luar negeri yang berkunjung ke negara ini. Pengaruh letak astronomi yang pertama, tidak memiliki musim dingin yang merepotkan. Nah, dari beberapa orang menganggap bahwa musim dingin yang bersalju adalah musim yang merepotkan. Bayangkan kalau musim ini ada di negara Indonesia, badan kita juga belum tentu bisa menerimanya. Nah, yang kedua yaitu suhu udara cenderung hangat hingga panas. Nah, negara kita beriklim tropis. Nah, cuaca di iklim tropis memang sangat hangat, malah cenderung panas. Namun, karena banyak hutan tropis di wilayah kita, di wilayah Indonesia, dan banyak juga pegunungan yang membuat cuaca dan suhu tidak terlalu panas. Cocok sekali untuk ditinggali. Yang ketiga yaitu curah hujan yang tinggi. Nah, karena curah hujan yang tinggi, hal ini membuat tanah di negara Indonesia ini sangat subur. Nah, kemudian yang keempat, banyak terdapat hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini adalah penyumbang oksigen terbesar di dunia. Nah, termasuk negara kita ini adalah termasuk penyumbang oksigen. Yang kelima, memiliki keragaman flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Flora dan fauna itu adalah tumbuhan dan hewan. Nah, hal ini meningkatkan tempat pariwisata dan peternakan juga perkebunan negara kita. Yang keenam yaitu lahan pertanian yang subur. Nah, tadi sudah dibahas bahwa Indonesia ini adalah tanahnya subur. Nah, di sini manfaatnya adalah lahan pertanian yang subur. Nah, tanah di lokasi beriklim tropis ini cenderung subur dan mudah untuk ditanami. Yang ketujuh, memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang membantu perekonomian negara. Ya, karena tadi negara kita adalah negara yang cenderung subur, oleh karena itu hasil pertanian dan perkebunannya juga banyak sehingga membantu perekonomian negara. Yang kedelapan adalah menjadi salah satu wisata yang populer. Bahkan banyak sekali turis yang berdatangan ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Kita semua wajib bersyukur. Nah, di sini juga ada firman Allah yang artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dengan letak strategis negara Indonesia, Allah telah memberi karunia yang luar biasa bagi seluruh penduduknya. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai penduduk Indonesia, kita sangat patut bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Allah beri. Dengan bersyukur, semoga Allah akan memberi keberkahan kepada negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah silakan dibuka halaman 36 yang bagian atas. Ada 2 kolom, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Nah, silakan kalian diisi. Kemudian dan di halaman 37 yang bagian atas, bagian kolom juga, di situ ada keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografis dan berdasarkan letak astronomis. Silahkan diisi dan jawabannya difoto kemudian dikirimkan ke guru sesuai dengan absen yang sudah ditentukan. Terima kasih, Bu Parti akhiri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.